tubuh panah dengan tubuh kemuliaan udah beda. Gak bisa sama. Ketika Yesus tampil setelah bangkit dari kubur, kenapa muridnya tidak mengenalnya? Apanya yang beda? Karena dia tuh pakai tubuh kemuliaan, artinya udah bersinar. Lah. Ketika dia tubuh, astagfirullahaladzim ya Allah. Bukan astagfirullah, bukan. Udah aku bilang. Kenapa tubuh kemuliaan jadi bersinar? Ya. Kalau kamu pakai susut, setelah susut itu dibuka, wajahmu itu berseri. Berbeda itu. Auramu tetap saja yang tampil Bang Suma, bukan dalam rupa lain. Tapi auramu udah berbeda. Jangan iya, aura-aura. Jangan kamu. Tapi yang tampil Bang Suma. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Yesus ini kan tampil, Yesus juga tampilnya. Jangan kamu bahas. Iya memang betul. Makanya saya bertanya dalam rupa lain itu maksudnya apa? Aku tahu kamu mau kan murid-muridnya tidak mengenalnya. Aku tahu kamu mau menggiring rupa wajah Yesus itu kayak di bedah plastik. Gitu loh, berbeda. Yang hidungnya pesek. Lah, kan memang Yesus bisa berubah rupa. Jadi bukan ketika Yesus belum terangkat ke langit, Yesus bisa berubah-ubah mukanya. Dia kemuliaan, bersinar. Dia kan sinar. Apalagi ini minyak pakai lampu strongking. Bukan. Jangan. Jadi standar pemahamanmu itu yang salah, Cuma. Jadi ketika Alkitab menulis rubah-rubah, kamu mengartikan Yesus itu dipalsukan atau digantikan dengan orang lain. Bukan seperti itu. Mengatakan begitu, Cak Ayu. Bukan begitu. Karena di sana kan narasinya tetap Yesus. Yesus muncul dalam rupa lain, dalam wajah lain. Pertanyaan saya, wajah siapa? Di situ wajah siapa? Dia Tuhan. Karena dia bagaimana bisa Tuhan? Loh, bagaimana bisa Tuhan? Seluruh manusia nanti akan mengalami hal yang sama seperti Yesus. Gitu loh. Yesus itu tetap Yesus, sekalipun dia berubah rupa, ya, karena dia Tuhan. Ini sudah masuk. Ini masuk kelas pembodohan. Bukan. Masakan mayat bisa berubah menjadi Tuhan, Bang. Justru kalau mayat bisa berubah menjadi Tuhan. Mama pengertianmu yang salah. Di mana ada kaidah agama tertua dari Samawi? Mayat berubah menjadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Memang dia Tuhan, kembali kepada kemuliaan. Dari mana? Oke, di mana Anda mendapatkan ilmu dan bisa Anda sampaikan ke saya bahwa Yesus itu Tuhan? Berbeda. Makanya orang di mana dia dalam tubuh kepanaan dan tubuh kemuliaan itu berbeda, dia. Berbeda karena sekarang coba tunjukkan kepada saya unsur ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu yang mana, silakan. Satu aja. Pertama, Juma tidak bisa melihat Yesus dengan jelas. Itu unsur ketuhanan. Loh, Anda bisa melihat Yesus? Saya tanya kamu, murid-murid Yesus bisa nggak melihat Yesus pada saat itu dengan wujud yang dalam tubuh kepanaannya? Oh, itu bukan Yesus, yang datang kepada mereka itu bukan Yesus. Loh, di situ dituliskan narasinya Yesus berubah rupa. Iya, kan kitab Anda bukan firman Tuhan, itu kan cuman kesaksian. Di situ narasinya Yesus yang berubah rupa loh. Sekarang saya tanya, apakah Anda bisa melihat Yesus? Dia mempunyai rupa yang lain. Lalu kamu menggiring seakan-akan Yesus itu orang lain. Bukan. Karena dia Tuhan lah. Kembali kepada kemuliaannya. Makanya orang lain yang melihat Yesus. Ini gereja atau apa ini? Gereja ini masuk di kelas pembodohan lagi nih. Bukan. Justru kelasmu yang pembodohan. Sudah jelas. Nah, sekarang saya bertanya, tunjukkan satu unsur ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu apa? Yang pembodohan. Sudah jelas-jelas di situ dikatakan Yesus berubah rupa, tapi kamu artikan Yesus berganti orang. Nah, di situ dalilnya berubah rupa. Pertanyaan saya, rupa siapa? Jelas dong, tubuh kemuliaan dengan tubuh jelas apa? Jelas apa? Sudah berubah. Tubuhnya jelas sudah apa? Berubah. Tubuh panas. Saya bertanya, Yesus tampil dalam rupa lain. Tubuh kemuliaan lain itu yang kutanya, rupanya siapa? Jadi jangan pemahamanmu kok paksa dengan pemahaman orang Kristen. Enggak masuk, Cayu. Kalau kemudian ini bukan gereja. Panah itu berubah menjadi tubuh kemuliaan. Kalau berdiskusi itu pakai ilmu. Pakai ilmu apa? Jangan doktrin. Saya punya dasar. Jangan dogma. Terus kenapa murid-muridnya tidak mengenal dia?
Wajar, karena dia pakai tubuh kemuliaan. Dia kan Tuhan. Mama melebar kemana-mana. Enggak, kamu yang melebar kemana-mana. Seakan-akan Yesus itu operasi plastik, datang dalam wujud yang berbeda, mukanya beda. Padahal tubuhnya kemuliaan. Berbeda dengan tubuh panah. Ketika tubuh panah mereka mengenali. Tetapi ketika tubuh kemuliaan yang datang, agak berubah dong. Karena dia Tuhan. Sama saudara, boleh nggak Anda diam dulu? Saya kerucutkan materi ini. Anda mengatakan bahwa yang bangkit itu adalah bukan tubuh fana, tapi tubuh kemuliaan. Saya bacakan dalil kepada saudara. Dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Tuhan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Yang panah ini yang akan dibangkitkan kemudian. Jadi yang kau tanya sama seperti Yesus. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Apa yang kau tanya? Yang saya tanya, kebangkitan manusia apakah berbeda dengan kebangkitan Yesus? Jadi begini, manusia itu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang panah itu menjadi tubuh kemuliaan. Tentu ada perubahan. Tentu ada perubahan. Namanya panah. Nah, apakah sama? Dengar, apakah sama kebangkitan Yesus dengan kebangkitan? Kalau kau baca, Yesus kan adalah kebangkitan. Yesus kan kebangkitan. Apalagi ini? Mau kemana lagi nih? Laga Rambang. Akulah kebangkitan. Nama Anda saya nanti Mr. Garambang. Mr. Garambang. Saya punya enggak? Entah kemana Anda perginya. Saya bertanya. Kalau Bapak Lubis menarasi, kamu diam cuma dengar. Apakah kebangkitan Yesus dan kebangkitan manusia lain itu sama atau tidak sama? Jawab. Yesus itu adalah kebangkitan. Mulai ngaco kemana-mana. Dipertanyakan sama atau tidak sama. Yesus itu adalah kebangkitan. Yohanes 11 ayat 25 cuma. Yohanes 11 ayat 25, kau buka dulu cuma. Yesus kebangkitan. Yang saya tanya, kebangkitannya Yesus dari kubur apakah sama dengan kebangkitannya manusia lain? Ayat 25 kau baca dulu. Alamak. Gimana? Saya bertanya, Yesus kebangkitannya dari kubur apakah sama dengan kebangkitannya manusia biasa? Kau kan belum paham nih. Kau belum mengerti apa Alamak. itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kamu belum tahu firman yang menjadi manusia. Jangan kau giring saya ke ajaran pagan, gak usah. Gak usah kau giring saya ke ajaran pagan. Yang saya pertanyakan sederhana. Coba saya tanya kamu, tertulis di kitab Trimurti itu pagan sama dengan Trinitas. Woi, dengar dulu. Trimurti pagan sama seperti Trinitas. Sama. Di kitab pagan manakah tertulis dan ayat berapa tertulis di kitab pagan ada Tritunggal? Jawab. Trimurti itu apa? Trimurti itu apa? Mana dalilmu? Trimurti dulu, Trimurti. Enggak, dalilmu ayatnya mana? Krishna, ayatnya mana? Ayatnya mana? Oke. Jawab dulu. Mana? Juma jawab dulu Juma. Bang Juma jawab. Ada 1 Yohanes 5 nomor 7. Ayatnya mana? 1 Yohanes 5 nomor 7. Nama kitab dewa-dewa itu kitab apa? Enggak usah terlalu berlebihan ente. Trimurti itu sudah sangat jelas. Brahma, Krishna, Shiva. Itu adalah pagan. Nah sekarang Bapa, Anak, Roh itu 3 sama pagan. Tunjukkan saya ayatnya juga. Enggak usah kemana-mana. Saya bertanya sederhana saja loh. Saya bertanya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Apakah kebangkitan Yesus dan kebangkitan di kitab bagian mana? Bang Juma? Di ayat mana tertulis itu ada Tritunggal? Silakan Juma. Silakan tunjukkan dalilnya. Ayo Bang Juma. Open mic-nya Bang Juma. Tunjukkan di mana datanya Bang. Ayo Bang Juma, tunjukin di mana datanya Bang. 1 Yohanes 5 nomor 7 itu data.
Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Yang dibilang kebangkitan, tadi, apakah kebangkitan, hei dengar, Saya minta apakah kebangkitan yang ditanya, Yesus? yang kan tadi abang mengklaim kan, tadi kan abang mengklaim kalau di agama pagan itu ada Trinitas, ada Tritunggal. Mana Tritunggal di agama pagan? Sekarang agama saya pagan tanya. mana? Di Oke, agama saya pagan jelaskan. Saya jelaskan. Buka Boleh buka saya deh, jelaskan? buka deh. Saya jelaskan ya, saya Dalilnya, jelaskan. Bang, dalilnya. Saya Bang. jelaskan. Buka dalilnya Juma, buka. Saya jelaskan. Jangan Oke. color. Saya jelaskan. Penjelasan, nggak butuh penjelasan. Tunjukin dalil. Saya tunjukkan dalil, juga, saya jelaskan juga, oke? Di dalam ajaran Yahudi, dengarkan saya dengarkan. Boleh nggak saya bicara nih? Ini kebiasaan Nah, kalian dalilnya gimana? ketakutan kali. Ini bukan ketakutan. Abang ketakutan. Nih, saya bacakan. Kan yang betul, Bang. Gimana dalilnya? Astagfirullah. Ya. Saya bacakan Kalau dalilnya. gimana dalilnya? Saya bacakan dalilnya. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman bukan, dewa bukan. dengan Itu bukan mengikuti kitab pagan. seseorang yang Itu ada bukan di kitab pagan, tengah-tengah Joma. mereka. Itu bukan kita pagan. Yang kami minta binatang itu, jijik yang serta kami minta tikus, itu, mereka yang kami semua minta akan itu, lenyap sekaligus. mana di Demikianlah kitab firman pagan Tuhan. itu ada Oh, Tritunggal. Mana pagan di kitab pagan itu mana Tritunggal? pagan itu pemakan Mana? babi, Kalau penyembah pagan itu dewa-dewa. tau nggak? Seperti penyembah. penyembah dewa. Penyembah dewa. Kebiasaan. Itu. Penyembah Allah Ta'ala jadi mana? Penyembah dewa-dewa. Di mana di kitab mereka? Yang Mana, disebut mana? pagan itu penyembah dewa-dewa, pemakan babi. Dewa Ya, bapak, dewa mana? anak, dewa Coba roh. tunjukkan Itu gini. penyembah Ya, coba dewa-dewa, tunjukkan di kitab hei. mereka, ada Di nama dalam Tritunggal di situ, ada Yesaya Tritunggal di situ. 66 sudah jelas dikatakan, Mana? mereka yang mensucikan, mengkuduskan dan mentahirkan diri mereka dengan taman-taman dewa. Taman-taman dewa, Theos itu dewa. Kalian itu penyembah Theos. Kalian itu penyembah Yang Theos. dibilang tadi Kalian di itu mana? pemakan babi. Ada orang pagan yang mempunyai kitab dan di situ ada Tritunggal. Ini Coba dalil tunjukin. sudah mengatakan, Tunjukin. Mana? Itu bukan kitab pagan. Ini itu bukan dalil. kitab pagan, Pao. Pagan itu adalah penyembah dewa-dewa. Bukan. Sekarang di luar agama Kristen nyembah dewa kan ada jelas. Itu bagi kita. Kenapa jadi bodoh? Babi enak. Emang kenapa? Nah, tuh, babi enak katanya. Tuh, babi enak. Dengar itu. Emang enak. Itulah Orang yang bikin dimaksud babi itu pagan. Makan bikin babi, wifi, bikin makan HP, tikus, pinter-pinter, makan orang kaya binatang semua. menjijikkan. Sedangkan Itu sedangkan agama Islam pagan. aja Kata orang siapa? babi yang makan Kata babi. Yesaya 66. Jadi kalau Islam yang Yesaya kembali 66 menjelaskan ajaran Makanya dimakan pagan itu, Bang itu Zuma. penyembah Enak, Bang dewa-dewa. Bapak itu Theos, dewa. Yesus juga Theos, dewa. Roh Kudus juga ada, dewa juga. Berarti kau itu penyembah dewa. Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh dewa Mabuk nih orang Theos ini. yang diutus ke bumi. Mabuk Wahyu ya. 5 nomor 6. Minumnya malam. Bertanduk Mabuk tujuh. kesian. Kasih obat, kasih obat lu. Bang Mikael, kasih obat, Bang. Dalilnya jelas Bang tuh. Mikael, udah bawa obat Wahyu belum? 5 nomor 6. Udah bawa obat belum? Inilah ketujuh roh Theos, roh dewa. Kalian itu penyembah dewa-dewa. Mabuk bang. Iya, Bang, ini mabuk, tukang Bang. obat ya, sales ya. Buka, silakan baca Pak. Abang Wahyu lagi 5 mabok. nomor 6. Astaga. Silakan Minumnya buka. malam, maboknya sekarang bang ya. Sekarang Anda buka, jangan malu. Kasih penawar, Bang. Wahyu Kasih 5 penawar. nomor 6. Aku melihat seorang Rahayu binatang blow on, Juma blow on, seperti sudah disembelih, Anda mabok. bermata tujuh. Anda mabok. Itulah Juma blow on. ketujuh Saya minta roh Theos pagan. yang diutus ke Kita muka pagan. bumi. Kita Ayo. pagan mana kita pagan mana? Lalu kita kemudian pagan, diterangkan di dalam Nggak ada. Yesaya Coba 66. besarkan aku, Yesaya besarkan 66. aku, besarkan aku. Mereka mengkuduskan dan Mana Os, kita coba pagan, besarkan mana? aku, Os. Tuliskan dulu. Kita dewa pagan apa namanya? dengan Kita mengikuti pagannya apa seseorang namanya? yang ada di antara Kita mereka. pagannya Apa mana? di antara Besarkan aku. mereka itu? Kita pagannya, kita Pemakan pagannya, kita babi, Minta, saya minta, pemakan kita babi, pagan. pemakan babi, Mana mabok? kita dan pagannya, Juma? Anda pemakan mabok ya? tikus. Mana kita Itu pagannya? dalilnya. Juma, Saya coba kan jawab. ditanya, mana Kalau ditanya, dalilnya dijawab. bahwa Kristen itu Ditanya, agama BC jawab. penyembah dewa-dewa, Juma, agama lagi pagan? mabok Saya kasih ya. dalil. Pak Ludi. Kejang-kejang. Lagi mabok dia Pak Ludi. Anda Kenapa bertanya bertanya kepada dia? Bang Suma. Ditanya Apa pertanyaan aku, saudara dia. kepada Bang Suma? Adalah Kalau ditanya mana aku, dalilnya jawab. kalau Bang, Kristen mana itu pagan agama kita? Obat pagan? ya? Si Juma jawab Mana obat. kita Saya pagan? kasih jawaban. Coba. Agama Mana pagan, Coba jawab ini. yaitu agama Juma. Kristen, diterangkan di dalam Jawab kitab dulu. Mana kitabnya botol Yahudi. Juma? Jawab dulu. Begini Wih, pengajar. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa.
Dewa itu teos, dewa itu teos. Tuhanmu itu di dalam menjadi itu teos. Jangan nampakkan, Bapak teos. Yesus teos. Pneuma teos itu juga teos. Tiga di dalam satu. Bahkan kalau Anda melihat Woi, Juma, kalau Anda melihat dalam Wahyu 5 nomor 6 jelas ada roh di sana bertanduk 7 bermata 7 dan itu adalah ketujuh teos yang disembah Kristen. Anda kan bertanya, mana buktinya kalau agama Kristen itu adalah agama pagan? Saya kasih Yesaya 6 nomor 17 bukti bahwa Kristen agama pagan, pemakan babi, pemakan tikus, pemakan cacing, pemakan kecoa, kuda nil, dinosaurus, singa, buaya, pararang, pada lepopok, marakau, kanibal, semua kalian makan. Kalau memang Itulah yang dimaksud guru agama saudara-saudara. Jadi jelas saudara-saudara, ketika yang semua ditanya saudara-saudara, mana buktinya agama Kristen itu pagan saudara-saudara? Saya menunjukkan dari Yesaya 6 saudara-saudara. Agama pagan itu menyembah dewa-dewa. Mereka mengikuti pemakan babi dan pemakan itu saudara-saudara. Jadi bisa dikondusifin nggak? kitabnya yang bisa dikondusifkan kah? kitabnya Yahudi membuktikan maksudnya kalau agama Kristen itu agama pagan. Makanya orang Yahudi tidak menerima Kristen. Makanya agama Yahudi meludahi orang Kristen. Makanya Yahudi tidak masuk kecang-kecang, main keroyokan. Cuma, saya mau tanya dulu. Siapa yang menyediakan pesta seks di surga? Siapa yang menyediakan pesta seks di surga? Dulu aku mau Itu pagan berdasar Mucikarya yang menyediakan itu yang menyediakan pagan persaudaraan apa? berdasarkan Seks agama di Yahudi. Jadi kan aku mau dulu. Begitu saudara-saudara. Jadi Kristen itu agama Astaga. berdasarkan Gimana nih? Sekelas Burunda begini nggak bisa diskusi kah? itu jelas bahwa Kristen agama pagan. Begitu saudara-saudaraku, Ditanya supaya atau kamu jawab. sekelas Burunda nggak bisa diskusi ya. sudah paham sampai situ? Baik, kalau Anda sudah paham bahwa agama Kristen agama pagan berdasarkan Yesaya 17, tiba saatnya saya pamit. Mudah-mudahan kalian sadar untuk meninggalkan agama pagan makan demikian. Tukang obat. Andi, Jalan satu nih. kau jawab Dia ini itu tukang obat loh. Andi. Tak percaya lagi. Sungguh ku tak peduli meskipun Sok gaya gitu loh, sok kayak orang yang ahli hadis, ahli tafsir kayak gitu. Mana tunjukin. Sementara dia orang kafir, Bang. Di Al-Quran kita nggak boleh mengikuti orang kafir. Aku ikutin sekarang ulamanya. Sekarang kita bahas pakai tafsir apa? Udah, kamu tunjukin di mana kata penyembah di sini, di Ya, mana? jangan marah-marah makanya. Enggak, saya nggak Oke. mana. Tunjukin dulu, baru ngomong. Coba, cepetan. Cepet. Oke, jangan marah-marah makanya. Ini saya ngajarin abang bang ya. Ada tergantung ayat mana yang dirujuk ditampilkan. Kalau pernyataan setiap yang masuk yang menajiskan tapi yang keluar, bukan setiap yang masuk yang bisa menajiskan tapi yang keluar yang bisa menajiskan, ya itu kita yang menajiskan. Kau baca dulu Lukas 19 nomor 3. apa itu? Kau baca aja itu menajiskan. Coba. Baca aja males, gimana mau imani? Itu di Lukas 19 nomor 3. Apa garis besarnya? Bahwa Tuhanmu ini pendek, berbadan pendek, kerdil dia. Bukannya itu Sakeus?
Cebol. Bukannya Sakeus itu? Apakah Sakeus ini Yesus? Oh. Ya terserahlah. Bukan bentuk fisik kan? Yang penting jangan main fisik lah. Enggak. Lah, aman fisik. Ini Bible yang menulis. Lapar saya. Nah, Jam telah berapa? ya, Hampir ya. setengah Langsung dua. aja itu. Silakan Pak Farid, itu makanan dia ini. Apa? Bang, aku nanya Bang, apa dasarnya kamu mengatakan bahwa Anda itu tidak diperbolehkan makan mengkonsumsi yang berdarah-darah gitu? Apa dasarnya? Ya, dasarnya bisa Kejadian 1 ayat 29, ada spirit di situ, penciptaan awal dunia, bumi dan relasi manusia dengan hewan, ada keharmonisan. Jadi ya saya berpikir untuk menyesuaikan diri nubuatan di Yesaya 11 ayat 6 sampai 9. Saya berupaya untuk turut mengeksekusi membuat nubuatan itu boleh tergenapi. Tapi ada juga dikatakan di lembaga, kalau Anda mengimani Bible, karena di situ dikatakan bahwasanya di dalam imamat nomor 1 sampai seterusnya itu dijelaskan di situ bahwa orang-orang perjanjian lama itu mengorbankan hewan sebagai penebusan dosa. Bang. Iya. Imamat. Coba baca imamat 1 sampai seterusnya Ya, dikatakan di kasihan situ. juga kan hewan kalau untuk penebusan Bukan dosa. bicara kasihan Bang, karena itu sudah perintah Allah di situ. Seandainya Allah melarang, ya mungkin Anda. Aduh, kalau gitu saya tidak percaya Allah yang begitu demikian kan. Oh, enggak percaya? Oh, enggak percaya dengan Allah begitu? Tidak percaya Allah yang membutuhkan darah, menuntut darah. Karol ya, ini itu bukan. Pak Farid. Ya. Karol ini kasihan sama ini Ikan goreng. hewan. Ikan goreng atau ikan Oh, bakar? kasihan sama hewan. Kasihan sama hewan, tapi dia tidak kasihan sama Tuhannya. Digantung, dibunuh, malah joget dia. Kemarin saya ditanya Tuhannya sudah teriak. Udah. Tunggu dulu. Wah, Jadi hati-hati asap. kasihannya sama hewan. Hati-hati kena asap itu. Tidak kasihan sama Tuhannya. Padahal Tuhannya sudah teriak-teriak. Kasihilah Tuhanmu segenap akalmu, segenap jiwamu, segenap hatimu. Tuhannya minta dikasihi. Tapi Karol ini malah kasihannya sama hewan. Tapi Tuhannya dia bunuh lalu dia joget. Lalu siapa juga yang Bang Carol. Siapa yang bunuh Tuhan? Bang Carol gini loh. Siapa yang bunuh Yesus juga? Ya kau jogetin. Kurang ajar namanya, orang sudah menderita di atas jemuran. Kami tidak ada joget-joget saat Jumat Agung, tidak ada joget-joget kami. Tempat kami tidak ada joget-joget. Tapi kau nyanyi. Bang Carol Memberikan Yesus sama binatang. Ya kalau Bang Carol kasihan, kami di Muslim ini diajarkan sama Nabi kami loh, baginda Rasulullah itu. Dalam tata cara penyembelihan, tajamkan pisaumu. Ini dia macam sapaan dalam bahasa Jepang. Tunjukin, nggak usah mono-mono, kan tadi bilang harus pakai data. Masa lebih tahuan aku? Aku tadi bilang, yang tanya tunjukin data. Kau ini budek atau apa sih? Kenapa? Kamu hafal Quranmu enggak? Dasar. Saya naik tadi itu mau menjelaskan tentang Al-Quran yang mereka hujat. Di situ kan jelas kata yang ada ditampilkan sama hostnya terkait dengan wa makaru wa makarallah. Ayat itu kan diawali falamma ahassa Isa minhumul kufra. Diawali dengan pembangkangan, pengingkaran Bani Israel terhadap dirinya. Lalu mereka membuat makar, ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka membuat tipu daya itu kejahatan enggak? Kejahatan. Allah balas kejahatan itu. Karena Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Malah Allah menyiapkan neraka untuk membalas kejahatan. Sebenarnya dengan membawa ayat suci Al-Quran itu mereka hancur buat nanti. Setelah diizinkan saya menjawab Al-Quran, saya akan babat habis.
bagaimana pola kemudian iblis di dalam agama mereka telah menciptakan satu propaganda kejam. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Tolong tunjukkan di mana Yesus mengatakan bahwa penyesat yang datang setelah Yesus bernama Allah. Yang datang penyesat itu setelah Yesus bernama Yesus. Kan aneh. Betul. Sekarang siapa pengikut Yesus? Dan siapa kemudian penyembah Allah? Kita, umat Islam. Bahkan umat Islam tidak pernah memakai nama Yesus di dalam agamanya. Tapi mereka, di kitab mereka nama Allah dicatut. Artinya mereka cinta kepada Allah. Karena mereka menggunakan kata Allah. Andai saja Allah itu dalam perspektif iman mereka adalah dewa atau berhala, tidak mungkin mereka menggunakan kata Allah, itu nggak mungkin. Seperti kita tidak mungkin menggunakan nama Bapa, tidak mungkin nama Theos, tidak mungkin nama Yesus Kristus, nggak mungkin, dalam Quran nggak mungkin. Ini aneh gitu loh. Menghujat Islam, giliran ada yang berhak sebagai pemeluk Islam dilarang menjelaskan. Mental penjajah. Tadi ada lagi tuh sebelum saya naik tuh, siapa sih calon LBH tadi tuh? Wah, keren kali dia ngomong. Ngapain gini? Ayo ngomong. Begitu saya naik, mandul, langsung mandul. Coba kalau dia bertanya baik-baik tentang Quran itu kan dijawab, ini enggak. Bareng-bareng ngomongnya gitu. Terus hostnya nggak dihormati gitu. Terus Bang Juba ya nyerang aja udah, tanya tentang Bible, itu pun juga nggak bisa. Terus mereka ini apa gitu. Tapi sudah dibuktikan lah, mereka tidak berkualitas kok dalam berdiskusi. Orang bisa menilai di luar sana. Dikasih 1 Yohanes 5 nomor 7 kan Bang Juma itu, bagaimana ada 3 memberi kesaksian, dia nggak mau buka. Iya, nggak ada ilmu. Saya diminta untuk menunjukkan dalam kitabnya orang lain. Lah, kau nggak beriman kepada kitabnya Hindu, Buddha, ngapain kutunjukkan? Sekarang dalam kitab Yesaya kau beriman nggak? Beriman. Aku tunjukkan tuh teman-teman dewa, pemakan babi, makan tikus, siapa itu? Parah kali loh orang ini. Iya teman-teman, makanya turun nih si karton ini. Ya itulah mereka pasti ngeroyok. Makanya saya buka cepet ini buat reaksi sejenak gitu Bang Juma. Pasti nggak lama lagi Bang Juma di kick ini gitu loh. Makanya saya buka ini buat reaksi mereka. Nah, mudah-mudahan ada orang satu pindah ke sini deh. Nah, siapa yang berani di room sana kan ya, teman-teman, suruh ke sini deh. H2H sama Bang Juma. Saya hostnya, saya diem begitu. Nggak berani pasti itu. Nggak berani dia. Dijamin 70% sampai ya 100% lah, nggak ada yang berani. Ini akun lama bangkit lagi nih. Ini teman-teman silakan naik yang mau diskusi. Kenapa undang-undang semua nih? Ini akun lama baru bangkit lagi. Jadi pada naik nih. Mbak Hati naik. Karton, selamat siang Karton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak Hati lalu buat Bang Suma sama Bang Handi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Menyimak di bawah saja Bang Suma, Bang Handi. Terima kasih. Muslim Bang Karton ini Muslim. Muslim, alhamdulillah Muslim Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, sehat selalu Bang, panjang umur. Bu Ati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, sehat selalu Bu. Sudah lama mengikuti Bang Suma sama Bang Handi dan apologet Islam yang lainnya. Baik. Makasih Abang. Sehat selalu Bang, panjang umur Bang Suma. Ya, izin di bawah Bang Suma, Bang Handi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman-teman, saya pakai akun kecil ini karena akun besar semuanya pada tumbang. Tanggal 16 itu hari apa ya? Besok ya? Hari ini kah? Besok. Besok. Hari apa? Mana besok? Oh itu nontonnya. Apa sih itu Bang Juma, kok nggak paham deh tuh. Apa tuh? Undangan itu. Undangan yang ini. Saya tunggu informasi dulu dari tim ininya. Gala primernya kan? Iya. Iya, ada undangan ini nonton Gala Primer film Menuju Hijrah.
Tapi tunggu dulu bintangnya siapa aja. Kalau ini kita hadiri, kalau tidak nggak usah. Halo saudara petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi dan pamanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi jambak-jambak aku terus nih Bang Handi nih. Enggak, petir. Saya lihat petir kirain siapa gitu. Oh, Oten udah mulai berkurang nih di Konoha. Oh iya. Mereka kumpul di sebelah tuh, Bang Juma lari sini, saya ikut ke sini. Iya Bang. Gitu. Ya, salam sehat selalu ya, pamanku dan Bang Handi. Iya Bangku. Kasih Bang, sama-sama. Iya, ya, saya turun dulu ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga akun lama ini banyak. Pertama kali aku buka TikTok ini baru live lagi. Ternyata masih bisa. Makanya mungkin tidak dikenal Oten kali. Ayo yang Oten silakan naik. Yang penting kan sudah akun Bang Handi privat kah? Privat. Oh privat juga kali. Waduh. Gimana ngerobahnya sambil live ya? Bisa nggak? Iya privat ya. Aduh ya Allah. Nggak bisa di-share ya privat ya? Ya. Oh, Bang Indra dibawa aja. Naik dulu Bang Indra bentar. Naik aja dulu bentar. Iya, nggak dikenal ini. Gimana Bang Juma? Nggak dikenal ini. Sabar dulu ya, bentar tunggu dulu. Coba di ini aja. Coba di ini. Akang dibangunin dong. Susah kali dia bangun manusia itu kalau pagi. Giliran sore susah dia. Petenteng buka kamera. Kemana-mana. Wah. Kita butuh pagi. Jam 10 sudah ada yang buka komal, jam 9. Jangan izinkan mereka itu yang mendahului di sosmed. Karena penonton Islam yang lari ke situ. Ganti akunnya. Ini bisa coba gimana caranya bisa sambil live? Bisa nggak ya? Diganti jangan privat. Nggak bisa kayaknya. Kalau iya privat ini akun saya yang live ini. Oh ya gitu. Jadi dirungkatin dulu. Dirungkatin ya, rungkatin dulu deh. Terus kita masuk di koma lain. Iya, kita koma siapa? Di mana ya? Tunggu aku cek dulu ya. Aku cek dulu di mana yang ada. Aku live lagi. Cek dulu teman-teman, tunggu. Api Kepri live dia. Cek Api Kepri yang live Karok. Aduh, taruh. Api Kepri. Kok tidak dapat menonton live ya? Loh, kok HP ini nggak bisa nonton live? Mana sih? Karena privat, Bang Andi. Karena privat itu. Bisa. Adanya. Belum lah. Kang Arif yang live. Arif naik, tunggu ini ada nih. Oke, mau naik. Tunggu. Ya udah ke Arif aja. Aku mau roba dulu ya teman-teman ya. Dina ke Bang Arif ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi dalam forum ini saya tidak membela seperti Ibu menguasai nggak Bible? saya menguasai tidak, karena saya bukan seorang pendeta. Saya cuma pengikut. Saya bukan Nah, pendeta. artinya kalau ibu pengikut, bagaimana ibu mengetahui isi Bible tersebut, isi Alkitab tersebut? Kalau ibu tidak belajar kan? Kalau yang Sementara saya dalam 2 Petrus 2 dikatakan iblis itu katanya ya, ataupun di Wahyu 12 nomor 7 sampai nomor 9 dikatakan iblis itu adalah malaikat yang membangkang menginginkan kesetaraan dengan Tuhan. Ketika malaikat yang menginginkan kesetaraan dengan Tuhan lalu menjadi dia seorang iblis, pertanyaanku, apakah iblis itu masih tetap malaikat atau tidak? Ya tidaklah, iblis ya iblis. Tidak bisa dimalaikat. Lantas kalau iblis kalau iblis yang dikatakan awal mulanya adalah malaikat yang sudah menjadi iblis, kenapa iblis memiliki malaikatnya lagi? Oh tidak ada, iblis tidak ada malaikat. Setahu saya iblis tidak ada malaikat. Datanya Bu ya. Iblis adalah iblis. Ya, kita buka datanya ya. Iblis adalah iblis. Kan kita tahu sendiri kan, pada umumnya malaikat itu adalah suatu kebaikan ya kan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan firman. Lantas menurut daripada Matius 25:41, ini iblis memiliki malaikat mana lagi, Bu? Itu saya kurang paham Bang ya. Karena saya bukan Alkitabiah, saya bukan seorang pendeta. Jadi saya tidak mengenal itu. Cuma saya naik forum ini tadi, maaf ya. Kok ada yang menyebutkan jangan disembah yang tidak bercelana. Seharusnya yang ucapin gitu ya. Kita sama-sama beragama. Maaf, saya dari Muslim juga. Ibu dari Muslim juga? Anak. Iya, betul. Oh ya, Ibu dari Muslim waktu kapan? Berarti Ibu murtadin gitu? Betul, saya murtadin. Tahun berapa Ibu murtadin? Saya sampai umur 31 tahun saya masih Muslim, Bang. Oh, setelah menikah baru pindah agama? Ya, betul. Mantap sekali. Dan di sini kita bukan bilang apa. Kalau untuk semua ya, jangan kita mencari sesuatu yang bikin kita jadi kacau. Kita di forum ini kan untuk mencari sahabat, cari saudara. Jadi tolong kalau berkomentar. Ada yang mau ngetes Bu, Ibu bisa nggak? Kalau memang Ibu murtadin, kan Ibu ngaku ini sebagai murtadin, betul? Nah, ini orang ini minta dites bahwasannya Ibu masih hafal nggak Al-Fatihah? Masih hafal, walaupun saya nggak boleh, tapi ini untuk membuktikan saya orang murtadin, saya hafal. Saya masih ingat. Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya masih ingat, Bang. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Dan anak saya masih Muslim. Anak saya semua Muslim. Oke, sholat witir berapa rakaat, Bu? Ya? Sholat witir berapa rakaat? Sholat apa, Bang? Sorry? Sholat witir. Saya sudah lupa, Bang. Untuk yang itu saya lupa. Ibu tahun berapa jadi Kristen? Saya jadi Kristen 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu ya? Ya. Apa dasar Ibu menjadi Kristen? Karena saya mendapatkan kasih. Saya belajar kasih. Di mana bentuk kasih? Coba. Kasih apa yang ibu dapatkan? Soalnya saya ini dari Kristen. Saya kita berarti sama-sama ya. Ya. Saya pertama maaf ini ya. Saya 25 tahun yang lalu saya masuk Kristen karena saya dikasih satu Alkitab. Saya punya kapten. Di situ saya belajar, di situ ada kasih. Di mana bentuk kasih? Tulis di mana? Tertulis di mana bentuk kasih? Seperti kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Oh, itu bukan beda konteks. Gini, iman tanpa perbuatan, Ibu tahu nggak iman tanpa perbuatan dalam iman Kristen? Jong, kalau iman tanpa perbuatan. Perbuatan apa yang pertama kali diinginkan Yesus sehingga orang-orang itu menjadi muridnya?
Mengasihi? Hah? Mengasihi? Bukan. Mengasihi? Pertama kali yang diinginkan Yesus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia ataupun tidak ada kan? Nah, apa pertama kali yang diinginkan Yesus sehingga murid-muridnya itu mengikuti dia? Izin Pengorbanan. Saya sebenarnya malas on cam, tapi begitu mendengar ada kata murtadin, itu membuat darah saya mendidih. Nah, ibu bangga menjadi seorang murtadin, dan ibu Kristen baru 25, sudah 25 tahun, dan Islam 31 tahun. Tadi ibu membacakan Al-Fatihah. Sejak kapan membacakan noise kamu Sal? Itu dabring agak-agak ini dia. Sejak kapan Al-Fatihah dibacakan? Membacakan asyhadu alla dulu. Sejak kapan membacakan Al-Fatihah asyhadu alla dulu? Ibu tadi mengucapkan sadar tapi nggak jelas sadar. Dari bismillah dulu, Mbak. Saya tahu. Nah, kenapa tadi sadar dulu? Bukan bismillah dulu, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, dengar, saya kan sudah 25 tahun meninggalkannya. Nah, saya Kristen 18 tahun saya meninggalkannya. Tapi doa bapak saya tahu. Lagu pujian saya tahu. Ayo, masa Anda 25 tahun, 31 tahun, Anda 31 tahun Islam, tapi Anda tidak tahu salat witir. Saya 21 tahun Kristen, lebih tua Anda daripada saya. Iya. 31 tahun Islam. Saya tanya witir ada masalah saya apa 21 tahun Kristen. Bapak kami, lagu-lagu pujian. Anda saya ada tahu. masalah apa sekarang? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tadi Anda di sini, Ibu di sini naik. Kalau nggak ada masalah. Lah, Ibu naik ke sini ngapain? Bukan belagu, Mbak. Loh, Anda tadi mengatakan, saya dengar. Ngapain Saya kalian bukan ini? belagu. Saya bilang janganlah begini. Ini kan tidak bagus. Kita itu kan mencari Itu namanya Ibu belagu. Janganlah begini, itu tidak bagus. Kata-kata itu seharusnya Ibu keluarkan kalau saya masuk ke rumah Ibu tanpa sopan santun. Baru keluar kata-kata itu. Ini Ibu yang masuk ke rumah orang. Ibu pula yang ceramai orang. Itu namanya Ibu belagu. Ibu masuk loh ke rumah orang. Ini Ibu bertamu. Janganlah buat seperti itu. Bu, ini room diskusi lintas agama. Ya, kecuali Ibu buka komal, tiba-tiba saya, Bu kamu jangan gitu. Baru Anda boleh marah ke saya. Karena saya masuk ke komal Anda tidak sopan. Ibu di sini bertamu dan ini room diskusi bukan room karaoke. Sama halnya Ibu masuk room karaoke terus Ibu bilang, kalian jangan korek-korek pamer-pamer payudara. Ibu kena marah kalau Ibu ngomong ke itu. Karena memang itu roomnya karaoke. Ini room diskusi lintas agama. Gitu loh. Dengar ya. Coba baca, jangan sembah yang tidak bercelana. Inilah. Ayo kita bahas. Oke, kita bahas ya. Untuk apa dibahas? Tolong jangan begini. Jadi untuk apa dibahas? Balas dengan Anda nggak ada gunanya. Lalu kenapa Anda naik ke sini? Nggak ada gunanya. Lalu Anda ngapain naik ke sini? Saya cuma ceramah. Ya ngapain Anda ngasih tahu? Emang kau siapa? Ngasih tahu kami. Kau siapa? Yang ceramain kau siapa? Hah? Ya kau yang siapa? Ceramai kau siapa? Sosok ceramai. Lah kau yang ngocot mulut kau. Jelas. Karena kamu belagu naik-naik ke sini. Ngapain? Jangan kayak gini, jangan bahas ini. Karena aku kan ditanya, aku jawab. Kita tanya aja dia Bible. Saya juga udah jawab. Saya udah jawab. Tanya aja dia Bible yang ngerti. Sholat witir aja nggak tahu, alasan lupa. Kita tanya aja 31 tahun sholat witir nggak tahu, sholat 31 tahun Islam nggak tahu witir. Pergi kau, kabur kau tinggalkan aku kan? Dengerin, nggak usah kalian orang kafir menceramai kami orang Islam. Penghuni neraka menceramai penghuni surga, sakit. Kau penghuni neraka ceramai penghuni surga, sakit. Seharusnya kami yang menertawakan kau, longor. Kau sendiri mengakui kalau Muhammad itu berlaki-laki kemesuman ini ajaran di mana? Di mana Yesus mengajarkan itu? Dia ibadah hari Minggu itu di mana? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul berapa? Nanti saya kasih datanya ya. Tapi kamu dengarkan dulu saya. Ya. Pada waktu itu ya, biasa minggu pertama mereka memasakkan roti.
dan minum anggur. Ya, ada minggu pertama. Ya. Di mana itu Dari minggu tertulis? juga, ya. Di mana Ada itu di Kisah Para tertulis? Rasul. Gimana sih kamu ini? Di mana? Katanya kamu paham di dalam Alkitab. Kenapa kamu tidak tahu di dalam minggu pertama Oke, mereka membacakan tak ajarin, tak ajarin, tak ajarin, tak ajarin, tak ajarin, tak ajarin, saudara, tak ajarin. Tak ajarin dulu. Saya ini Diam dulu, tak ajarin. Ketika prosesi pemecahan roti oleh Paulus, ketika dia berbicara kepada saudara-saudaranya yang bermaksud untuk berangkat kemudian keesokan harinya, itu bukan hari Minggu, Cak Kangkung, itu hari Sabtu. Kamu baca bahasa Yunaninya. Yang kau maksud itu Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Enggak begini, hari Minggu telah Tidak ditulis. ada hari Karena Minggu di situ. Hei. Ada hari Minggu karena di minggu pertama. Ya, minggu Tidak pertama. ada hari. Di situ dikatakan sabaton, sabaton. Pada sabat yang pertama maksudnya tuyul. Baca Kisah Para Rasul 20 nomor 7 kan yang kau maksud? Hah? Itu bahasa Yunaninya sabaton. Sabaton itu sabat. Sabat itu hari Sabtu. Alamak. Kau nggak ngerti hari-hari? Nama hari di dalam bahasa Ibrani? Nggak ngerti? Hah? Kok nggak ngerti sampai Artinya kau... minggu pertama itu dari Sabtu itu kan berbeda jamnya. Itu masuk pada waktu hari Minggu. Sebelum minggu pertama. Jangan kamu samakan. Bukan minggu pertama disebut di situ, yang disebut di sana. Contoh begini, Ya Allah ya Karim. 12 malam, 12 malam ya. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kalau mau masuk ke jam 1, itu sudah hari lain, jangan kamu samakan. Antara mau masuk jam 12 sama jam 12 lewat gitu pukulnya. Tidak ada, bedakan. Tidak ada disebut minggu pertama. Yang disebut itu adalah Sabtu pertama. Berarti Jumat Minggu menjelang pertama. Sabtu. Bahasa Ibraninya apa? Bahasa Yunaninya dulu. Bahasa Yunaninya di situ apa? Tunggu, nanti saya kasih data-datanya. Ya. Saya sudah kasih kamu data. Itu yang kamu maksud itu adalah Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Apa sih orang ini? Kamu tidak mau memberikan data, hanya ngomong saja. Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Astagfirullahaladzim. Iya, ini saya dengan data saya. Kamu baca di mana itu kalau minggu pertama? Ya, saya baca di Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul berapa? Ini harus, kalau saya dataku 20 nomor 7. Kalau kamu datamu di mana? Ya. Tunggu, saya mau kasih datanya ya. Dari Kisah Para Rasul, Ibrani ada semuanya. Iya, silakan. Gitu. Saya sudah kasih data Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Iya, kalau ada datamu silakan. Kalau kamu memberikan data, kamu membacakan, memaparkan gitu. Ya, saya paparkan, tapi kok dengarkan saya. Pada hari pertama, bukan kamu apa sih maunya? Kan babi ini kacau kali. Nah, kamu Kisah Para Rasul. Kamu hanya membacakan. Kisah Para Rasul 20 nomor 7. Alamak, nih tak ajarin samamu ya. Nama hari-hari di dalam bahasa Ibrani: Rison, Seni, Silisi, Rebi'i, Khamisi, Sisi, Sabat. Oke. Hari pertama itu Rison. Itu Rison itu Minggu. Kalau Sabat itu Sabtu. Tunggu dengar dulu. Seni kan itu hari Senin. Selisi itu hari Selasa. Rebi'i itu hari Rabu. Kamisi itu hari Kamis. Sisi itu hari Jumat. Sabat itu hari ke-7, hari Sabtu. Nah, sekarang ketika kita masuk ke dalil, begini aja. Ketika kita masuk ke dalil, Kisah Para Rasul 20 nomor 7, pada hari pertama dalam Sabtu itu, tapi dirubah oleh lembaga Bible menjadi Minggu. Bukan Minggu di situ, harusnya Sabtu. Harusnya terjemahan yang benar adalah pada hari pertama dalam
Sabtu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Jadi Paulus pun ibadahnya Sabtu bukan Minggu. Tapi Lembaga Bible Indonesia mengganti Sabtu menjadi Minggu. Begini saja, apakah kamu menyetujui bahwa Yesus itu Tuhan kita bersama? Tidak, karena dia Enggak membuat dong. mujizat. Yesus karyanya. itu manusia, yang kau maksud Tuhan itu setan. Di dalam Al-Quran Dia Tuhan saya kita menjelaskan, bersama. dengar dulu. Karena dia menebus Al-Quran dosa saya kita menjelaskan. semua. Seluruh Dengerin Mendy. Diam dulu. Al-Quran saya mengatakan wa yad'una illa syaitanam marida. Yang orang Kristen sembah itu adalah iblis yang durhaka. Iblisnya datang memakai nama Yesus sebagaimana pesan Yesus kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, waspadalah kepada setan yang datang kepada dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Setannya akan Iya. menyesatkan banyak orang. Itulah, itu yang dimaksudkan setan menyesatkan ke semua setannya orang, datang karena memakai dia nama siapa? merasuki semua orang. Dia Setannya bisa datang memakai Yesus. nama siapa? Karena dia mengetahui Yesus adalah Allah. Setan juga mengetahui Berarti setan Yesus datang adalah memakai nama anak Yesus. Allah. Ya, karena Saudara, dia takut. berarti setan Tuh. datang. Berarti setan datang Karena memakai nama Yesus. Gini, karena setan mengetahui kekuasaannya Yesus. Karena Jadi setan betul Anda akui muncul. Jadi setan Anda akui datang dengan memakai nama Yesus. Ya, dia akan membawakan atau dia merasuki seseorang, mempengaruhi seseorang dengan menyebutkan nama Yesus. Padahal itu bukan dari Yesus, tapi dari setan. Setan mempengaruhi dia. Oke, pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Dengar dulu. Orang yang mati terkutuk ketika bangkit pada hari Minggu pagi, dia memakai nama siapa? Di mana terkutuk? Yesus tidak terkutuk. Mana Galatia datanya? 3. Jangan kamu ngomong. Pintar. Ya, mana Yesus datanya? tidak terkutuk, pintar. Ya, Galatia 3 nomor 13. Ya, oke. Galatia 3 nomor 15. Ya. 13. Ya, saya kan mau Pintar nge-fair kamu. Kalau kamu mengatakan Yesus tidak terkutuk, alhamdulillah. Berarti kamu sudah sehat. Ya, 1 Korintus berapa ya? Kurangi makan Parah babi. ini kuping. Enggak, pengaruh babi itu. Pengaruh babi. Oh, gitu. Galatia 3 ayat 13 ya. Gimana Yesus dikatakan ini? Gak ada dia dikatakan terkutuk. Hanya Bagus. sekalian salah. Alhamdulillah. Kemajuan. Iyalah. Galatia 3 nomor 13 kau baca. Hanya kalian saja yang mengatakan Yesus terkutuk. Gimana sih kalian ini? Baca. Galatia 3 ayat 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab terkutuklah setiap orang yang tergantung di pada tiang kayu salib. Iya, mana datanya terkutuk? Lah itu Kristus mana siapa datanya? itu? Ya, Itu Kristus telah siapa? menebus kita dari Yesus. Ya, Kristus telah menebus Dengan kita jalan dari apa? hukum Taurat. Dengan jalan. Dengan jalan? Artinya dia mengambil jalan itu. Bukan dia yang terkutuk. Ya, jalan apa? Kamu harus bedakan. Sebab ada tertulis terkutuk yang digantung di tiang salib. Siapa orang yang digantung di tiang salib? Oke. Itu manusia apa? yang harus digantung di tiang kayu salib. Memang Yesus. Tapi faktanya yang digantung Itu siapa? Berbicara Tapi tentang faktanya dosa yang digantung itu. siapa? Dosa. Faktanya yang digantung siapa? Itu ada Yesus, tapi dia mengambil jalan itu. Berarti yang terkutuk di atas salib siapa? Ya. Yang terkutuk kita yang terkutuk. Jadi Nenek dia mengambil Mukiper. jalan itu. Nenek Mukiper. Nenek Lukiper. Nenek Lukiper. Nenek lu bunting di luar rahim. Jangan kamu
Jangan kamu ngeles lagi. Ini kan dia Kamu mengambil yang ngeles jalan. kemana-mana. Berbeda. Yang digantung di salib siapa? Itulah yang terkutuk. Iya, ini memang Yesus. Siapa yang Dia digantung? mengambil jalan. Siapa yang digantung? Ya, Yesus. Nah, siapa yang Yesus, digantung? Yesus yang digantung. Siapa yang Tapi terkutuk? ya, yang terkutuk itu kita. Jadi dia mengambil Ya, kutuk itu. dasar monyok. Yang digantung siapa? Yesus. Membedakan. Yang dikutuk Iya. siapa? Kita. Kucluk. Iya, karena Dasar kita rusak. sudah ada dosa. Dasar Dosa dari gerobak Adam. rusak lo. Jadi Dosa dari Adam nenekmu. Nah, begini. Mana datanya tertulis? Kutanya Yesus dulu terkutuk. samamu. Karena Tapi ini ini dia materinya mengambil berat jalan, sih, kamu materi berat ini, materi berat. Tapi nggak apa-apa. Saya mau Ya, karena supaya kamu kau tuh harus waras. Begini, karena ini Kutanya harus dulu kamu samamu, memahami. Kamu yang harus memahami, botol. Aduh. Menurut Paulus, dengar saya. Menurut Paulus, Bang, sebelum hukum Taurat itu turun, itu tidak ada dosa. Jadi, kalaupun Adam berdosa, dosa tidak diwariskan karena belum ada dosa sebelum ada hukum Taurat itu turun. Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Jadi tidak ada dosa waris dari Adam itu, kuclok. Kau belajar lagi. Paulus yang mengatakan, kalaupun Adam, Adam artinya apa, Adam? Adam itu artinya manusia. Botol. Kamu yang jangan dungu-dungu. Ya, jadi begini. Adam manusia pertama itu kan Adam. Ya, jadi dia melakukan dosa. Ya, pertama kan manusia tidak akan pernah mati, tapi memakan buah pohon yang baik dan yang jahat itu dia akan mati karena dia melawan Allah. Begitu Yesus turun, dia membatalkan kematian, betul? Siapa yang membatalkan kematian? Lalu buat apa Yesus kau yang mati terkutuk itu disalib? Buat apa, koclok? Tape singkong? Iya, karena saya sudah jelaskan tadi. Otakmu itu kayak singkong basi gitu otak kau. Adam mewariskan dosa. Yesusmu mati secara kutuk di atas salib. Untuk apa? Untuk membatalkan kutuk dosa waris. Sehingga sejatinya harusnya Yesus ketika mati terkutuk tak ada lagi kematian. Kucluk. Di mana kamu mengatakan tadi membatalkan Taurat? Aduh, kamu ada-ada aja kamu ini. Tadi Efesus 2 nomor 15. Aduh, inilah kalau modal babi naik ke komal. Gak ada ilmu. Ya, Efesus mana? Efesus mana? Efesus 2 nomor 15. Oke. Jangan keraskan hatimu, Bang. Lembutkan hatimu apa? Ya, nomor 15 ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ya sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketua untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, ya. Jadi, ya, Yesus itu bukan membatalkan. Artinya itu tidak dijalankan lagi. Udah. Kau dibantah lagi. Kau ke neraka dulu. Cuci mukamu dulu sana di neraka. Cuci mukamu. Kau ganti otak kucing kau pakai. Kenapa di Indonesia? Kenapa di Indonesia? Gimana, Bang? Tendang, bungkus, lemparkan ke laut. Ya, oke. Sorry, Mendi. Silakan Anda ke alam baka. Udah, kau ke laut. Ya. Bodoh, tolol, bahlul. Dibantah semua. semua. Dibilang lembutkan hatimu. Dikasih dalil. Ya itu aku bilang, Al-Quran tidak pernah salah. Inna ja'anna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Aku Tuhan karena pengingkaran manusia terhadapku, terhadap kebenaran yang dibawa oleh para rasulku, maka aku sesungguhnya menjadikan iblis itu menjadi pemimpin mereka, menjadi Tuhan mereka, menjadi dewa mereka, disebabkan karena mereka tidak beriman. Tuhan sendiri yang mengatakan itu. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Sudah dikasih dalil. Mana bukunya? Dikasih dalil. Diplesetin. Dikasih Roma 5
13 tidak ada dosa waris. Sekiranya tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa diwariskan. Tidak ada dosa dihitung dosa. Nanti ada dosa ketika ada hukum Taurat. Berarti Adam, anaknya Adam, cucunya Adam, cicitnya Adam, sampai kepada manusia Musa, tidak ada yang kenal dosa. Menurut surat Roma, makanya kau belajar itu Bibelmu. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Telah ada, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan. Kalau tidak ada hukum Taurat. Berarti kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Adam tidak diperhitungkan, kocok. Nanti diperhitungkan setelah ada hukum Taurat. Berarti tidak ada dosa waris. Tapi singkong. Udah, malas aku tengok dia. Udah kita lenyapkan dia. Ya, Bang Hamia, selamat siang. Kita sarapan dulu ya. Lanjut. Ya. Tapi kesimpulannya ya yang tadi nih, saya kan pendengar. Pertama, dia itu mengakui dirinya terkutuk. Itu kesimpulannya pertama. Yang kedua, dia demen banget diwarisin sama dosa. Nah, itu. Jadi Kristen yang tadi seneng sama dosa warisan dan mengakui dirinya terkutuk. Tuh. Hebat kan? Hebat nggak tuh? Mana dalilnya Yesus terkutuk? Sembarang aja kau ini ngomong-ngomong Yesus terkutuk, dikasih dalil diplesetin. Dasar bahlul. Yesus yang digantung, dia yang terkutuk. Aneh. Lucu memang manusia-manusia kucluk. Ya, Kamia, ada yang mau disampaikan? Silakan Bang. Yes. Jangan terkutuk kayak tadi ya. Bang Hamia.